Oke, baik. Oke, selamat sore Ibu Florentina, apa kabar? Selamat sore, Coach. Kabarnya baik. Oke, Ibu Florentina lagi sibuk apa? Saat ini lagi sibuk mempersiapkan soal UTS semester ganjil, Coach. Oke, baik Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya dan menemukan langkah-langkah yang tepat dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Coach. Oke, dalam sesi coaching ini saya akan berusaha untuk mendukung, mendengarkan, dan juga sesi coaching ini membutuhkan beberapa pertanyaan. Saya berkomitmen hadir penuh di dalam. Apakah Ibu berkenan? Saya berkenan, Coach. Oke, terima kasih Ibu. Di akhir dari sesi coaching ini, tujuan spesifik apa yang ingin Ibu dapatkan? Tujuan spesifik yang ingin saya dapatkan, saya dapat menyelesaikan berbagai soal mata pelajaran sebelum deadline-nya tiba, Sister Agnes. Coach. Oke, jadi Ibu ingin agar bisa mengerjakan tugas ini, tugas untuk menyelesaikan soal-soal ini sebelum waktunya tiba, begitu Ibu? Benar, Coach. Oke, baik. Apakah sebelumnya itu tugas-tugas Ibu itu dikerjakan setelah deadline-nya tiba atau bagaimana Ibu? Ada sebagian tugas yang saya kerjakan setelah deadline tiba, yaitu tugas praktek, Coach. Oh, oke Ibu. Baik Ibu. Apakah Ibu memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapainya? Ya, pasti Coach, saya memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapainya, Coach. Karena itu merupakan sebuah identitas baru yang ingin saya gapai dalam waktu segera ini, begitu, Coach. Oke. Apakah itu sesuatu yang penting? Ya, Coach, itu merupakan sesuatu yang penting, Coach. Mengapa begitu penting, Ibu? Karena untuk menambah pengetahuan yang baru itu, dalam menyelesaikan hal-hal baru, apalagi saat ini saya sedang menjabat sebagai wali kelas, jadi yang bukan basic saya pun saya kerjakan, begitu Coach. Jadi saya harus lebih banyak lagi belajar agar apa yang saya pelajari itu dapat membuahkan hasil yang baik dan itu akan memberikan dampak yang sangat baik baik dalam diri saya secara pribadi maupun kepada peserta anak didik yang sedang saya dampingi sampai saat ini. Begitu, Coach. Oke, baik Coach. Apakah tujuan ini dapat dicapai di sesi coaching ini? Iya, saya rasa dapat dicapai, Coach. Oke. Apakah apa situasi yang Ibu lihat saat ini? Situasi yang saya lihat saat ini ada banyak tantangan dalam menyelesaikan beberapa ataupun bahkan lebih dari satu atau dua tugas ataupun tanggung jawab yang hendak saya lakukan dalam waktu dekat ini, Coach. Oke. Bagaimana Ibu melihat tantangan itu? Apakah ada perubahan yang bisa Ibu buat? Saya melihat tantangan itu masih sama dengan tantangan sebelumnya karena itu merupakan hal yang rutinitas yang dikerjakan setiap semester ketika adanya mid semester, lalu dilanjut dengan UAS, lanjut lagi dengan mid semester genap, seperti itu, Coach. Tapi tantangannya Oke. itu lebih menantang lagi ketika dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru yang kita lakukan. Yang tadinya seperti saya katakan, Coach, saya merupakan guru bidang studi bahasa Inggris, tapi karena saya sudah menyandang gelar atau menjabat sebagai wali kelas, maka ada beberapa pelajaran yang harus saya ketahui dan saya bawakan, dan itu membuat saya harus belajar lebih banyak lagi sebelum saya masuk ke kelas untuk memberikan pengetahuan yang baru kepada anak didik saya, Coach. Oke, Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan-tantangan itu? Saya menghadapinya dengan emosional saya yang
Yang wajar sih coach menurut saya. Ketika saya memiliki hati yang gembira, saya bersabar untuk mendidik anak-anak karena itu merupakan profesi saya coach. Oke. Kalau memberikan satu simbol atau nama tentang mengenai tantangan itu, simbol apa yang Ibu berikan? Saya berikan bunga mawar warna kuning coach. Wah, bunga mawar warna kuning. Oke, baik, Ibu, kita kembali pada tujuan Ibu bahwa Ibu ingin menyelesaikan tugas-tugas itu, tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu, tugas-tugas untuk apa, membuat soal-soal ya, Ibu? Benar coach. Apa betul? Oke, baik Ibu. Suasana apa yang Ibu rasakan saat ini? Suasana yang saya rasakan itu lebih kepada suasana ingin tahu seperti itu coach. Oke. Adakah hubungan antara menyelesaikan tugas-tugas dengan rasa ingin tahu itu? Pastinya ada coach. Ketika saya tidak memiliki rasa ingin tahu, pastinya tugas saya tidak terselesaikan dengan baik coach. Tapi sebaliknya, ketika rasa ingin tahu saya ada, maka tugas saya akan terselesaikan dengan baik juga coach. Oke, baik Ibu. Apa yang Ibu pahami tentang sebuah tugas? Yang saya pahami sebuah tugas itu merupakan tanggung jawab penuh. Ketika kita sudah memiliki tanggung jawab, maka itu harus dilaksanakan dengan baik dan tulus hati seperti itu coach. Agar ketika kita dapat menjalankannya juga, tanggung jawab itu terasa penuh dan maksimal, agar itu dapat menjadi sebuah kesan yang baik yang kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu coach. Luar biasa Ibu. Bagaimana Ibu memaknai tentang sebuah tugas? Saya memaknai tugas itu adalah hal yang sangat penting coach. Oke, ketika Ibu memaknai bahwa tugas itu hal yang sangat penting, adakah hambatan-hambatan yang menghalangi tugas-tugas Ibu itu? Pastinya ada coach. Ya, di antaranya? Di antaranya adanya tantangan dari rekan kerja yang tidak mau bekerja dengan tim, tidak mau berkolaborasi. Itu merupakan sebuah tantangan coach. Oke. Apa penyebab yang membuat tantangan atau rasa untuk berkolaborasi dengan teman itu berkurang? Adanya keegoisan yang dimiliki secara pribadi coach. Nah, ketika kita contohnya saya merupakan guru di tingkat kelas 3. Nah, di kelas 3 ini ada A, B, C, bahkan D. Nah, mungkin ibu guru itu tidak masuk di bidang studi SBDP, tapi di kelas lain masuk. Tetapi untuk membuat sebuah materi itu perlu ada kolaborasi. Tetapi karena ibu guru tersebut merasa dia tidak masuk di kelas bawah, maka ibu itu merasa tidak ada kaitannya dengan kelas atas. Seperti itu, coach. Baik Ibu, ketika Ibu mengetahui tentang tantangan-tantangan dan juga penyebabnya, menghadapi tantangan dan bagaimana menghadapi tantangan dan apa hasil spesifik yang ingin Ibu peroleh? Hasil spesifik yang ingin saya peroleh, walaupun ada banyak tantangan, saya ingin tugas dan tanggung jawab saya itu dapat terselesaikan sebelum deadline-nya tiba, coach. Oke. Adakah hal-hal yang perlu dilakukan? Hal yang perlu dilakukan pastinya ada coach, yaitu yang pertama tetap melakukan list yang mana yang tugas yang prioritas harus dilakukan lebih dahulu sebelum deadline berlangsung supaya tidak terkesan buru-buru. Lalu setelah itu adanya kolaborasi bersama guru ataupun rekan kerja baik yang masuk ataupun tidak masuk dalam suatu bidang studi yang kita ajarkan. Seperti itu coach. Oke Ibu. Apa dampak yang Ibu peroleh setelah tujuan spesifik itu bisa tercapai? Setelah tujuan spesifik itu tercapai, maka dampak yang saya peroleh adalah ada perasaan lega. Saya tidak merasa terbebani lagi ketika tugas saya sudah terselesaikan dengan baik, coach. Mantap Ibu. Bagaimana cara Ibu menjalankannya agar tugas itu bisa diselesaikan? Itu tadi coach, saya melakukan langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu merupakan sebuah langkah yang sangat prioritas, karena tanpa ada rasa ingin tahu, pastinya saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan sekolah kepada saya, coach. Oke, bagaimana Ibu memonitornya? Saya memonitornya dengan cara melihat feedback yang diberikan oleh pihak sekolah.
setelah deadline diberikan, apakah ada masalah terhadap tugas yang sudah saya laksanakan, seperti itu, Coach. Nah, ketika tidak ada, maka saya berhasil dalam mencapai tugas dan tanggung jawab saya yang diberikan oleh pimpinan sekolah, bagaimana selayaknya seorang guru yang berprofesi sebagai tenaga pendidikan, seperti itu, Coach. Oke. Bagaimana Ibu mengevaluasinya? Saya mengevaluasinya baik dari refleksi yang sudah dibuat secara pribadi maupun masukan di briefing sebelum kita mulai bekerja di pagi hari, seperti itu, Coach. Oh iya, luar biasa Ibu. Apa standar evaluasinya? Standar evaluasinya itu dapat melalui tahapan, atau tahapan itu dikatakan di sini dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Coach. Melalui tahapan. Di antara langkah-langkah itu, tahapan-tahapan itu mana yang lebih penting bagi Ibu? Tahapan yang pertama, Coach. Bagaimana Ibu? Tahapan yang pertama, Coach, yaitu adanya rasa ingin yang tahu yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Coach. Oke, baik. Rasa ingin tahu untuk bisa melakukan ini tugas dengan baik. Bagaimana apa yang dapat Ibu lakukan untuk mempermudah rasa ingin tahu itu? Menyelesaikan tugas dengan baik, Coach. Menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, Ibu. Apa yang Ibu lakukan lagi untuk dapat meningkatkan hasil yang lebih bagus lagi? Menyiapkan sumber daya, yaitu menyiapkan laptop ataupun materi, dan menyiapkan kisi-kisi soal juga, serta kunci jawabannya juga, Coach. Oke, Bu. Baik, Ibu. Apa kesimpulan yang dapat Ibu berikan di sesi coaching kita ini? Kesimpulan yang saya dapat berikan di sesi coaching kali ini ialah, dengan sesi coaching kali ini saya dapat menemukan solusi bagaimana saya mempermudah atau mempercepat dalam mencapai tujuan saya, Coach. Mantap, mantap Ibu. Baik Ibu, kita sudah pada akhir sesi coaching kita ini. Semoga sesi coaching ini bermanfaat, bisa membantu untuk mempermudah menyelesaikan tugas-tugas Ibu. Saya yakin Ibu itu luar biasa hebat dan mempunyai banyak multitalenta sehingga pandai-pandai mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih, Coach, sudah memfasilitasi saya. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Coach.